Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Nurlika dengan NIM 401190278 kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Penelitian, yaitu pembuatan proposal skripsi. Saya mengambil judul Etika Bisnis Islam dalam Pemasaran Usaha Toko Roti. Studi kasus pada Toko Roti Devira, Kelurahan Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Bab 1. Latar belakang masalah. Ketika melakukan perdagangan, tentunya memerlukan etika. Etika berperan sebagai penentu apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok. Tentunya etika yang paling utama dari jual beli yaitu kejujuran. Contoh dalam perdagangan pada penjual yang tidak jujur yaitu melakukan kebohongan, memanipulasi, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, baik secara tipuan atau menerangkan spesifikasi barang yang dijual dan mengunggulkan atas yang lainnya. Sekarang ini, persaingan usaha antara industri-industri bisnis semakin ketat, termasuk juga tempat usaha yang ada di Indonesia. Tiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas produksi dan juga pemasaran produknya. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tanpa strategi yang baik, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan tersebut, yaitu untuk maju dan berkembang. Strategi pemasaran memiliki peran yang penting untuk mencapai keberhasilan tersebut, dan strategi yang dibuat perlu diamati kembali sesuai dengan perkembangan pasar saat ini dan juga untuk mengantisipasi perubahan-perubahan di pasar. Rumusan masalah. 1. Bagaimana etika bisnis Islam dalam pengelolaan usaha Toko Roti Devira? 2. Bagaimana etika bisnis Islam dalam strategi pemasaran yang dilakukan oleh Toko Roti Devira? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana etika bisnis Islam dalam pengelolaan usaha Toko Roti Devira. Yang kedua, untuk mengetahui etika bisnis Islam dalam strategi pemasaran yang dilakukan oleh Toko Roti Devira. Manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah dan mengembangkan keilmuan, khususnya dalam bidang strategi pemasaran dalam etika bisnis Islam. Manfaat praktis bagi perusahaan, sebagai bahan evaluasi bagi Toko Roti Devira dalam strategi pemasaran suatu produk sesuai dengan aturan Islam. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha muslim untuk memperhatikan dan menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, karena telah memiliki gambaran dan wawasan apabila meneliti tentang strategi pemasaran suatu produk menurut etika bisnis Islam. Bab 2. Kajian teori. Menurut Muhammad Amin Suma, etika bisnis Islam adalah konsep yang membahas usaha ekonomi, khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk, benar dan salah menurut akhlak Islam. Keterkaitan antara etika sebagai sesuatu yang menjadi landasan sikap seseorang atau kelompok pelaku bisnis untuk pengambilan keputusan dan menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai etika yang sudah ada. Prinsip dasar etika bisnis Islam. 1. Prinsip tauhid. 2. Prinsip keseimbangan atau keadilan. 3. Prinsip kehendak bebas. 4. Prinsip pertanggungjawaban. 5. Prinsip kebenaran. Dan yang terakhir, prinsip ihsan. Pada prinsip ini mengajarkan tentang segala perbuatan yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar sasaran untuk memuaskan konsumen. Barang atau jasa yang dijual harus jelas kualitasnya. Pemasaran merupakan alat bagi marketing yang terdiri dari berbagai elemen suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan supaya implementasi strategi pemasaran dan positioning berjalan sesuai dengan tujuan awal. Dalam Islam, strategi pemasaran yang terpenting yaitu produk dan harga. Produk yang dijual harus jelas, tidak diperbolehkan mengandung unsur judi, gharar, riba, dan harga yang diberikan dengan mengambil titik tengah, yaitu dengan cara mengambil keuntungan yang tidak banyak dan tidak sedikit.
Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara aktif untuk membujuk calon konsumen membeli produk yang ditawarkan. Dalam melakukan promosi, seorang penjual akan menunjukkan keunggulan dari produk yang dijual. Dalam melakukan promosi harus ada kesesuaian antara produk yang sesuai dengan selera konsumen dan teknik promosi yang efektif. Berikut ini adalah kegiatan promosi. Ada iklan, personal selling, yaitu interaksi secara langsung dengan tatap muka dengan satu atau lebih pembeli yang tujuannya melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengaduan pesanan. Lalu promosi penjualan, yaitu usaha untuk mendorong percobaan atau pembelian produk jasa termasuk promosi perdagangan dan konsumen. Lalu publikasi, yaitu program yang diarahkan secara internal kepada karyawan dari perusahaan lain, pelanggan luar, dan media untuk mempromosikan citra perusahaan atau produk komunikasi individu. Selanjutnya bab 3. Metode penelitian. 1. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Jadi peneliti datang langsung ke lapangan. 2. Lokasi atau tempat penelitian. Dilaksanakan di toko roti Devira yang beralamatkan di Jalan Raya Tebon nomor 72 Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. 3. Data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden melalui hasil wawancara dengan narasumber yaitu pemilik dan karyawan toko roti Devira. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Ada observasi, merupakan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan. Lalu wawancara. Wawancara dilakukan dengan memilih narasumber yang mengetahui tentang masalah strategi pemasaran dan pengelolaan usaha dalam etika bisnis Islam di toko roti Devira, yaitu pemilik dan karyawan toko roti Devira. Lalu yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis maupun foto, video, dan rekaman suara. Lalu yang kelima, teknik pengolahan data. Ada reduksi data, yaitu merangkum dan memfokuskan pada hal yang penting. Lalu penyajian data, yaitu penarikan kesimpulan dari seluruh informasi yang telah dikumpulkan. Lalu ada kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan dari awal pengumpulan data hingga akhir. Peneliti mencari beberapa kesimpulan awal sehingga bisa disusun secara urut dan runtut. Yang keenam, ada teknik analisis data. Data yang diperoleh dalam bentuk uraian dianalisis oleh peneliti. Kemudian dari data tersebut dianalisis menggunakan cara berpikir induktif yang berasal dari informasi tentang strategi pemasaran dan pengelolaan usaha toko roti Devira. Dan yang terakhir ada teknik pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.